Halo Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Oke, Sobat Belajar, kata Nadi Kavia udah ngajakin Sobat Belajar di rumah untuk belajar. Berarti sekarang kita mau bahas tentang suatu pembelajaran ini. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang belajar, pasti yang ada di pikiran Sobat Belajar lemes, males, susah, rumit, harus ngafal. Apalagi kalau misalnya Kavia udah masuk di live classes nih, pasti belajarnya tentang makhluk hidup alias tentang biologi. Pasti image-nya kalau biologi itu tentang ngafal-ngafal. Tapi nggak gitu lagi dong. Sekarang Kavia ingetin ya, kalau misalnya belajar biologi itu bukan tentang hafalan, tapi tentang konsep. Yang penting sahabat belajar tahu konsepnya seperti apa. Nantinya kita akan lama-lama akan ngerti nih, oke, pembelajarannya tentang ini, konsepnya tentang ini. Pokoknya kata Kavia, kata kuncinya ini, konsepnya ini, berarti seperti itu perkembangannya, seperti itu nanti kelanjutan dari pembelajarannya, oke? Jadi kalau misalnya biologi jangan dihafalin, tapi harus lebih paham konsepnya, oke semuanya? Nah, sekarang kita fokus dulu ya. Oke, sekarang kita fokus dulu, kita inhale dulu, kemudian kita exhale. Oke, udah tenang semuanya? Udah fokus? Karena Kavia nggak mau sobat belajar di rumah wasting time 30 menit ke depan hanya untuk dengerin Kavia tapi nggak dapat apa-apa. Oke, sayang banget ya kalau kita ngabisin waktu kayak gitu aja. Oke semuanya? Nah, kenapa Kavia bilang harus fokus? Karena kali ini Kavia mau bahas tentang suatu binatang atau hewan nih. Hewan yang unik, yang banyak banget keunikannya sampai Kavia tuh bingung mau jelasin yang mana karena saking uniknya. Kira-kira tentang hewan apa ya? Nah, tentang hewan apa? Kavia kasih clue-nya nih. Benar nggak sih burung itu bisa tidur saat terbang? Jadi, selama burung bermigrasi ya, untuk burung-burung bermigrasi ataupun burung-burung yang terbang dalam jarak jauh itu sebenarnya katanya mereka bisa tidur loh. Terus gimana caranya ketika terbang mereka bisa tidur? Ini maksudnya mereka tidur sambil terbang atau gimana? Tapi kan kalau misalnya tidur matanya berarti harus ketutup. Kecuali ikan nggak punya kelopak mata. Tapi kalau misalnya aves dia punya kelopak mata. Terus gimana caranya mereka bisa tidur tapi nggak nabrak? Caranya seperti ini. Tara, ini adalah salah satu burung migrasi yang namanya adalah frigate bird. Oke, frigate bird ini dia bisa mengarungi samudra ya, karena di artikel karena di jurnalnya itu dia kata-katanya adalah ocean. Oke, bukan sea lagi tapi ocean. Oke, nah ketika melalui ocean atau samudra itu pasti kan nggak mungkin waktunya hanya 1 minggu 2 minggu, tapi bisa berbulan-bulan di atas udara. So gimana caranya burung migrasi ini atau frigate bird ini dia bisa terbang sekaligus istirahat ketika berbulan-bulan di atas ocean atau di atas samudra? Caranya seperti ini. Oke, kita lihat. Tada! Kira-kira sobat belajar melihat ada mekanisme apa nih di gambar yang ada di bawah ini? Apa yang sobat belajar lihat? Seperti apa? Oke, kelihatannya di sini ada satu mata yang terbuka, one eye. Oke, ini terbuka. Dan satu mata tertutup seperti yang Kavia bilang di atas, bahwa burung itu bisa terbang sambil tidur. Nah, gimana ceritanya? Ya kan, kita aja kalau misalnya tidur, mana gak mungkin dong yang satu melek, yang satu tidur. Ya kan? Gak mungkin, yang ada kita gak tidur, gitu kan. Nah, kalau misalnya burung itu bisa, gimana? Jadi, burung itu punya 2 hemisfer atau 2 sekat. Jadi ada sekat otak di tengahnya. Oke, dia kan punya sekat otak nih, atau kita sebut sebagai hemisfer. Nah, sekat otak ini dia bisa membelah 2 bagian otak nih, kanan dan kiri. Nah, pembelahan otak kanan dan kiri ini memungkinkan untuk keduanya bekerja secara berbeda nih dari otak kanan sama otak kirinya. Jadi kalau misalnya, berarti matanya tertutup sebelah kiri ya kalau dari Kavia. Jadi misalnya si frigate bird ini pengennya aku mau tidurnya dengan mata tertutup sebelah kiri. Berarti yang akan shutdown atau yang akan tidur itu adalah otak sebelah kiri. Gitu. Jadi dia akan tertidur, tapi mata sebelah kanan atau otak sebelah kanan dia akan tetap bekerja seperti biasa. Untuk apa? Pertama, agar tidak jatuh. Yang kedua, agar tidak tertabrak. Yang ketiga, hati-hati terhadap predator. Oke? Jadi, burung itu
karena dia punya sekat dan sekat otaknya itu memungkinkan untuk kedua belah otaknya bekerja secara berlainan. Oke, Kavia rewind ya. Burung itu punya sekat otak. Kita juga punya sekat otak, tapi kalau di burung sekat otaknya itu memungkinkan otak kanan dan juga otak kiri untuk bekerja secara berbeda. So kalau misalnya yang sebelah kirinya tidur, ya dia berarti bagian sebelah kiri akan tidur. Kalau kemudian yang sebelah kanan akan terjaga untuk menghindari predator, menghindari jatuhnya burung. Nah, seperti itu. Jadi mereka tetap bisa bermigrasi secara berbulan-bulan tanpa harus mendarat dan istirahat. Amazing banget ya, sobat belajar semuanya. Nggak nyangka ternyata burung ini atau aves ini dia bisa melakukan dua mekanisme sekaligus secara bersamaan, dan juga keduanya memiliki mekanisme yang sangat berbeda. Yang satu tidur, yang satu tetap terjaga. Oke, semuanya. Terus kira-kira ada fun fact apa lagi nih tentang aves selain bahwa otaknya bisa bekerja secara berbeda masing-masing gitu? Apalagi ya kira-kira? Penasaran fun fact apa lagi tentang aves yang akan kita bahas? Makanya stay tune terus di Live Versus Ayo Belajar. Jangan kemana-mana ya sobat belajar, karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, sahabat belajar. Tadi kita bahas tentang bagaimana burung atau aves itu bisa tidur sambil terbang. Berarti hari ini kita akan membahas tentang Animalia vertebrata pada filum aves. Apa saja? Tentunya kita akan belajar dari strukturnya dulu. Oke, strukturnya pertama kita bahas dari morfologinya. Yang unik dari morfologi aves itu dia punya sayap yang pertama. Modifikasi dari limbnya atau tangannya. Kalau misalnya di mamalia kan punya tangan, kakinya 4 kan, tangan yang di sini 2, kemudian kemudian kaki. Jadi ada 4 kaki gitu kan. Kalau misalnya di aves, nah lengan bagian lim atas atau bagian tungkai atas dia akan menjadi sayap. Nah, kemudian dia punya di sini dia punya kaki, tapi kakinya itu akan beradaptasi sesuai dengan lingkungan hidupnya. Misalnya kalau misalnya bebek, itik gitu ya. Itu kan tinggalnya di daerah berlumpur. Jadi mereka punya selaput di antara jari-jarinya gitu. Terus kalau misalnya untuk burung-burung yang hinggap di atas ranting, yang memang hinggap di atas pohon, itu biasanya punya cakar dan juga jari yang bentuknya seperti lingkaran. Jadi agar bisa mengaitkan kakinya di ranting-ranting atau di dahan yang berbentuk lingkaran. Nah, kemudian apalagi yang menarik dari aves itu adalah bentuk paruhnya juga. Bentuk paruh dari setiap burung itu berbeda menyesuaikan dengan jenis-jenis makanannya. Misalnya seperti pada falcon atau pada elang dan juga Raja Wali, karena keduanya adalah burung karnivora, ini mereka punya struktur untuk paruh atasnya dia akan lebih panjang dan melengkung. Nah, dibandingkan paruh bagian bawahnya. Untuk apa? Untuk bisa mengoyak daging mangsa. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian yang unik lagi adalah di setiap bagian tubuhnya itu punya bagian-bagian bulu yang berbeda. Kalau ingetin lagi, kalau di aves namanya adalah bulu. Kalau di mamalia disebutnya sebagai rambut. Jadi jangan pernah bilang lagi namanya bulu kucing ya. Tapi kalau di kucing namanya adalah rambut. Tapi kalau misalnya kita ngomongin burung, berarti ya namanya bulu merpati atau bulu ayam. Oke? Seperti itu ya. Nah, kemudian tapi kalau di aves dia masih punya yang namanya kloaka di sini nanti. Nah, seperti itu kan. Kalau misalnya di mamalia kan dia udah anus, tapi kalau misalnya di burung dia atau di aves dia masih kloaka. Kemudian kita lihat anatominya. Nah, apa yang khas dari aves itu adalah nih crop atau kita sebut sebagai tembolok. Oke. Nah, tembolok ini sebenarnya adalah pelebaran dari tenggorokan. Fungsinya adalah untuk melunakkan makanan-makanan yang keras. Kan kalau misalnya aves dia kebanyakan memang makannya adalah biji-bijian. Biji-biji itu kan mereka punya struktur yang keras kan. Nah, nanti biji-biji ini sebelum akan dicerna lebih lanjut, dia akan ditaruh di tembolok, kemudian akan dihaluskan dulu nih oleh enzim-enzim yang ada di
tembolok seperti itu. Nah, kemudian yang khas lagi, yang unik lagi dari aves adalah sistem pernafasannya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa aves itu kan dia terbang. Kebanyakan ya, Kavia nggak bilang semuanya, tapi kebanyakan dia itu hidupnya di udara. Jadi paru-parunya itu butuh adaptasi lain. Adaptasinya apa? Jadi kalau misalnya di aves, di sekitar paru-parunya itu ada yang namanya pundi-pundi udara atau kita sebut sebagai air sacs gitu, air sacs atau pundi-pundi udara, kantung udara. Yang fungsinya adalah untuk menyimpan udara di dalam pundi-pundi ini. Jadi ketika kan kalau misalnya aves itu terbang nggak selalu mengepakkan sayapnya kan, nanti dia akan suatu ketika dia akan menghentikan kepakan sayapnya dan akan melayang seperti ini. Nah, ketika melayang tanpa mengepakkan sayapnya, udara yang ada di pundi-pundi udara ini, dia akan tetap menjaga aves ini agar tetap terapung di udara gitu. Jadi tanpa mengepakkan sayapnya dia akan tetap bisa terbang. Kenapa? Karena ada udara di pundi-pundi udaranya. Oke? Seperti itu ya, pundi-pundi udara ini dia banyak sobat belajar, ada di sayap, ada di dada, sampai di bagian abdomen atau perut. Kemudian apalagi Kavia yang unik nih dari aves? Nah, jengjet. Selanjutnya adalah sistem reproduksinya. Kenapa Kak? Emangnya ada yang unik dari sistem reproduksi aves atau burung selain mereka bertelur? Ada dong. Nah, kita lihat di sini. Di sebelah sini, ini ada organ reproduksi jantan. Di sebelah sini ada organ reproduksi betinanya. Yang di sebelah sini, organ reproduksi jantannya, yang hijau ini, dia adalah testis. Oke. Nah, kemudian di organ reproduksi betinanya yang unik adalah harusnya ovarium itu kan ada di kanan, ada di kiri. Tapi kalau misalnya di aves dia hanya punya satu ovarium. Karena satu ovariumnya lagi dia mengalami yang namanya rudimenter. Gitu. Nih, jadi dia rudimenter, dia nggak ada ovariumnya. Terus kalau misalnya dia nggak punya dua ovarium, gitu, terus gimana caranya Kak? Kemudian yang rudimenter ini udah dia nggak ada fungsinya gitu atau berubah jadi apa? Nah, sabar dulu sobat belajar, nanti akan Kavia lanjutkan. Kavia akan jelasin nanti dia akan jadi apa. Sebelumnya Kavia juga mau kasih satu lagi keunikan dari aves, yaitu adalah aves tidak punya yang namanya kandung kemih. So kalau misalnya aves ingin ekskresi, mau mengeluarkan urinnya, mau mengeluarkan sisa-sisa metabolismenya, ketika sudah selesai diekskresi di ginjal, maka dia akan langsung keluar melewati ureter dan juga uretra. Ini nggak ditampung dulu nih di kandung kemih seperti mamalia dan juga manusia, tapi dia akan langsung keluar. Oke, seperti itu ya. Nah, gimana? Dari tadi kayaknya udah penasaran banget nih. Jadinya ovarium yang rudimenter tadi itu jadi apa Kak? Dia akan jadi saluran yang nantinya akan membentuk telur, oke? Jadi Kavia sekalian jelasin bagaimana pembentukan telur pada aves. Oke. Nah, kita mulai dari sini dulu. Aves itu kan dia ovipar atau bertelur, oke? Ini adalah stage-nya dari telurnya atau tahapan-tahapannya. Nah, tahapan ini dia akan terjadi dari setiap bagian ovarium yang rudimenter tadi ini, kalau Kavia liatin. Nah, di sini kan kayak trompet tuh, terus banyak sekali salurannya, ya. Jadi, telur itu kan dia akan tetap terbuahi di sini. Dia akan melakukan fertilisasi di sini. Oke, telur itu akan keluar, kemudian akan terjadi fertilisasi di sebelah sini. Ini akan terjadi fertilisasi di sini. Nah, kemudian kalau misalnya dia udah fertilisasi di sini, Kak, terus kemana lagi? Nah, fertilisasinya ini dia sebenarnya terjadi di bagian infundibulum. Nah, di sini baru fertilisasi aja nih, makanya dia baru jadi ovum. Oke? Kemudian ovum yang sudah terfertilisasi, dia akan turun ke bagian magnum. Kayak mirip ya. Nah, dia akan turun ke bagian magnum, di mana di bagian magnum ini, telur yang tadi sudah terfertilisasi, dia akan ditambahkan putih telur. Plus putih telur. Oke, nah kemudian yang sudah ditambahkan putih telur, dia akan turun lagi nih ke bagian ismus. Nah, di bagian ismus dia akan ditambahkan shell membrannya, tapi baru lapisan yang lunaknya saja. Kenapa? Karena cangkangnya itu akan ditambahkan di bagian uterus, gitu. Baru akan jadi telur seperti yang kita makan sehari-hari nih.
dan akan dikeluarkan melalui vagina. Oke, dan akan dilahirkan ya, dia akan laying eggs atau dia akan mengeluarkan telur. Oke, baru nanti akan dirami dan menetas. Seperti itu ya Sobat Belajar. Jadi walaupun ada satu ovarium dari Aves yang rudimenter, tapi dia akan menggantikan fungsinya. Jadi dia akan tergantikan fungsinya untuk membentuk telur tadi. Oke, nah sekarang bagian part yang paling Kafia suka, yaitu adalah klasifikasi. Yang isinya adalah anggota-anggota. Wah, seneng banget Kafia kalau bahas tentang klasifikasi ini. Banyak banget burung-burung unik soalnya di sini. Oke, kelompok yang pertama itu adalah adalah Palaeognatha. Palaeognatha. Nah, oke. Yang kedua adalah Neognatha. Nah, Neognatha. Nah, bedanya apa ya Sobat Belajar kalau Sobat Belajar perhatikan dari contoh-contoh spesies yang udah Kafia taruh di sini. Kira-kira apa? Kak, aku lihat di sini ada penguin nih. Terus kok di sini tapi kayaknya Aves-avesnya atau burung-burungnya yang bisa terbang semua ya? Betul sekali. Jadi kalau untuk Palaeognatha dia adalah old bird. Bukan old bird, old jauh gitu ya. Jadi kayak burung versi lama gitu. Jadi Palaeognatha adalah burung-burung yang tidak bisa terbang, walaupun sebenarnya ada juga di Neognatha burung-burung yang tidak bisa terbang. Sebenarnya bukan dibilang nggak bisa terbang, tapi jangkauan terbangnya hanya sedikit. Jadi kebanyakan burung yang tidak bisa terbang ditaruhnya di sini. Burung yang bisa setengah terbang atau land low bird itu ditaruhnya di Neognatha. Oke, kita lihat dulu yang Palaeognatha siapa saja anggotanya. Nah, yang pertama adalah ordo Casuariiformes. Yang pasti akan ada burung kasuari, yaitu adalah Casuarius casuaris. Dan juga yang kedua, nah, ini adalah Dromaeus novaehollandiae. Oke, jadi ini adalah burung-burung berukuran besar yang tidak bisa terbang. Kemudian yang kedua adalah ordo Apterigiformes. Siapakah mereka? Nah, ini burung kiwi. Oke, tapi burung kiwi nggak ada di Indonesia, dia adanya di Australia. Kalau burung kiwi yang biasa atau common kiwi, dia adalah Apteryx australis. Nah, kemudian ada burung kiwi yang warnanya abu-abu toto-toto atau spotted kiwi, dia adalah Apteryx oweni. Oke, nah kemudian siapa lagi anggotanya? Kalian pasti udah tahu banget nih Sobat Belajar tentang anggota-anggota dari ordo ini nih, atau ordo Spanichiformes. Siapakah mereka? Kelompok penguin. Ada yang namanya Emperor penguin atau Aptenodytes forsteri. Penguin yang biasa kita lihat. Kemudian, nah, ada penguin Eudiptes moselei, dan yang terakhir adalah penguin Spaniscus humboldti. Bedanya apa? Kan kalau misalnya Sobat Belajar sering lah di film-film dokumenter ya, penguin yang ini mereka itu berkelompok, ya kan? Kalau misalnya penguin yang Eudiptes ini dia justru soliter, sama seperti Spaniscus. Dia juga soliter. Jadi sebenarnya penguin itu banyak ya, dan gak semua penguin itu tinggalnya di kutub utara. Karena dia adalah rock penguin nih, dia tinggalnya justru di bebatuan, di tebing-tebing. Nih, si Eudiptes moselei. Jadi nggak semuanya ya, nggak semua penguin itu tinggalnya di kutub utara. Oke, semuanya. Nah, itu adalah penguin kan, burung-burung yang tidak bisa terbang. Kemudian kita akan lihat lagi sekarang ke burung-burung yang istilahnya burung-burung baru gitu, atau burung-burung yang bisa terbang. Yuk kita lihat. Nah, dari Neognatha, dari yang pertama adalah ordo Passeriformes. Siapakah dia? Nah, ini adalah burung-burung yang bisa mengeluarkan suara gitu. Yang pertama ini burung khas Indonesia ya, Leucopter rothschildi. Kemudian ada burung beo. Nah, supaya kita tahu burung beo suaranya kayak gimana ya. Dracula religiosa. Ya, suara burung beo sama lah sama suara Kafia. Beda dikit lah. Nah, kemudian ada burung cantik dari Australia yang namanya adalah Menura novaehollandiae. Oke, ini adalah burung-burung yang bisa mengeluarkan suara yang masuk ke dalam ordo Passeriformes. Kemudian ordo selanjutnya adalah Galliformes, kelompok yang tadi Kafia bilang, burung yang
bukan dibilang nggak bisa terbang, tapi jangkauan terbangnya itu dia pendek, tidak seperti burung-burung yang memang sayapnya besar. Yang pertama adalah ayam cemani dari Papua. Sebenarnya namanya galus-galus juga, sama seperti ayamnya, tapi dia punya variasi yang lain. Makanya namanya adalah galus-galus domesticus. Kemudian ada kalkun atau wild kalkun, dia adalah Meleagris galopavo. Nah, dan juga burung merak, yaitu adalah Pavokristatus. Burung merak sebenarnya ada burung merak India sama burung merak biru sama hijau. Itu beda juga, dan ada juga yang punya kelainan gen sampai dia bisa jadi leukistik gitu. Jadi warnanya putih tapi matanya hitam. Itu keren banget Sobat Belajar. Nah, kemudian ada ordo Strigiformes. Ini adalah burung-burung nokturnal. Kira-kira ada yang tahu? Ada filmnya juga loh. Tahu nggak filmnya apa? Ayo. Nah, ini adalah kelompok burung hantu. Ini adalah burung hantu yang ada di Jawa. Ini ada Uroglaus dimorpha. Ini juga adalah burung hantu yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa, atau Tito javanica. Dan yang terakhir adalah burung hantu macan atau harimau. Namanya adalah Bubo virgianus. Oke? Nah, sudah tahu ya kelebihan dari burung hantu ini, dia bisa memutar kepalanya 360 derajat memang karena dia punya struktur yang berbeda. Nah, kemudian ada ordo lain, yaitu adalah Accipitriformes. Siapa mereka? Ini adalah kelompok burung Raja Wali. Nah, ini baik banget yang di Indonesia. Yang pertama Raja Wali emas, Aquila sisaetos. Kemudian Raja Wali bondol atau Haliastur indus, dan juga ini Raja Wali bondol. Nah, ini Raja Wali yang selalu jadi icon. Oke, dia adalah Haliaetus leucephalus. Oke. Nah, emang beda kan Raja Wali sama elang? Beda dong, karena kalau burung elang dia itu masuknya adalah Falconiformes. Nah, ini yang pertama ada Falco molusenis, kemudian ada Falco tinuculus, dan juga ada Falco berigora. Oke. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau misalnya dari ukuran sih, dari ukuran itu udah kelihatan banget. Kalau misalnya yang ukurannya besar banget, ya itu sebenarnya Raja Wali. Nih. Oke, tapi kalau yang ukurannya kecil-kecil gitu, walaupun dia punya paruh yang sama, itu adalah elang. Gitu, dari warnanya juga beda. Kalau elang itu dia biasanya warnanya tidak terlalu gelap seperti Raja Wali. Oke, jadi mereka beda ya Raja Wali sama elang. Kalau yang jadi lambang Indonesia itu dia Raja Wali. Oke. Nah, kemudian ada ordo Ciconiformes. Nah, burung bangau. Nah, Mycteria leucophala sama kuntul putih Egretta alba. Oke. Nah, kemudian ada Columbiformes. Burung merpati. Nah, kemudian yang terakhir adalah ordo Anseriformes. Kelompok apa dia? Kelompok bebek dan juga itik. Tapi bebek sama itik udah biasa keluar ya. Jadi Kavia mau keluarin angsa, bebek, itik, angsa, entok itu semua di Anseriformes. Oke. Nah, yang pertama adalah Black Swan. Oke, biasanya selalu dijadiin tema-tema tarian balet ya, atau kita sebut sebagai Cygnus atratus. Kalau yang swan biasa, yang white swan, itu dia adalah Cygnus. Oke, kemudian ada Anseriformes atau Anas platyrhicos. Nah, ini kalau misalnya bebek di luar negeri dia seperti ini, tapi kalau misalnya bebek yang kita biasa makan di Indonesia juga sama, Anas platyrhicos juga. Oke, semuanya cuma beda warna badannya aja. Nah, itu tadi adalah ordo dari Aves. Sekarang Kavia mau challenge Sobat Belajar untuk jawab pertanyaan nih. Oke, kenapa? Karena pasti Sobat Belajar bisa. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Spesies di atas memiliki ciri-ciri yang termasuk ke dalam ordo Passeriformes, Strigiformes, Casuariformes, Anseriformes, atau Falconiformes. Kita lihat siapa yang akan keluar? Wow, burung yang sangat gagah. Iya kan? Gagah banget nih, tapi kebetulan burung ini dia nggak ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia yang tadi Kavia bilang.
ya, yang ada di Jawa dua-duanya, oke? Nah, kalau yang ini masuknya ke dalam apa nih? Passeriformeska, burung yang mengeluarkan suara, Strigiformeska, kelompok burung hantu, Kasuariformeska, burung kasuari yang nggak bisa terbang, ada Anseriformes, kelompok bebek, dan juga ada Falconiformes atau elang. Kira-kira yang mana? Masih ingat? Dia ini burung apa? Oke, dia ini adalah burung hantu. Oke, burung hantu berarti masuknya yang mana? Passeri, Strigi, Kasuari, Anseri, atau Falconi? Betul, jawabannya adalah Strigiformes yang B. Oke, ya seperti itu ya sobat belajar. Nah, kemudian challenge selanjutnya, kira-kira kasih nggak ya? Ini buat latihan sobat belajar aja. Pertanyaannya tentang pundi-pundi udara. Oke, ini boleh di screenshot, nanti dikerjakan di rumah tentang mekanisme pundi-pundi udara. Oke, semuanya sobat belajar. Nah, itu semua adalah ordo, klasifikasi, keunikan, dan juga anatomi dan morfologi dari Aves. Jadi semuanya menarik dan sobat belajar sayang banget kalau melewatkan live classes Ayo Belajar. Makanya jangan pernah malas belajar dan jangan lupa belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar.